Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum mulai masuk ke pembahasan hari ini, pertama-tama Ibu mau menyampaikan atau menanya kepada kalian, apakah kamu masih mengingat apa itu akuntansi? Saya, Bu. Ya, kepada Sahat. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, dan memberi laporan. Apa ada yang mau nambahkan lagi? Ayo anak-anak. Tidak ada. Nah, akuntansi adalah sistem informasi yang berperan dalam proses pengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi keuangan, baik pada perusahaan yang berorientasi laba maupun perusahaan yang tidak berorientasi laba. Misalnya, kalau kamu membayar uang SPP atau bisa membayar uang kas kepada bendahara kamu. Nah, di situ bendahara kamu itu pasti mencatat setiap bulannya. Informasi dalam sistem akuntansi yang akan kita bahas kali ini akan berguna bagi pelaku bisnis seperti seorang investor, pemilik usaha, atau karyawan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, Sahat, kepada Sahat. Apa yang dimaksud dengan investor, Bu? Bu, apa itu investor? Investor adalah untuk menentukan keputusan membeli, menahan, atau menjual investasi kepada sebuah perusahaan. Sampai sini paham? Oke. Baiklah, Ibu minta tolong kepada Rena untuk menampilkan dan membaca hasil materi kita hari ini. Silakan Rena untuk maju ke depan. Sejarah perkembangan akuntansi. Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada kayu, batu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka-angka demikal Arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu. Perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry system oleh pedagang-pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada waktu itu. Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolio dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang pelajaran pembukuan untuk para pengusaha. Bagian berisi pelajaran pembukuan itu berjudul Tractatus de Computus et Scriptoris. Buku tersebut kemudian tersebar di Eropa Barat dan selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya. Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem yang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tata buku tersebut juga sistem kontinental. Sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut sistem Anglo-Saxon.
Perkembangan akuntansi dari sistem kontinental Anglo-Saxon pada abad pertengahan dimulai saat pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Eropa Barat terutama Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa Revolusi Inggris Industri. Pada waktu itu pula akuntansi mulai berkembang dengan pesat. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting atau akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat kita lihat mulai pada zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, akuntansi telah dipergunakan dalam pembukuan sejak tahun 1642 oleh pemerintah Belanda. Oke Rena, silakan duduk. Sekarang Ibu akan menjelaskan sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia menghitung uang, diperkirakan sekitar 3600 tahun Masehi. Akuntansi juga diajarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri juga sudah ada wadah organisasi profesi akuntan yang bernama IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan sudah jelas pencatatan akuntansi tidak bisa asal-asalan. Sudah ada standarnya baik di internasional maupun nasional. Oke, anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjut ya. Dari hasil pencatatan penggolongan ini akan dimanfaatkan oleh pemakaian informasi akuntansi. Secara umum, akuntansi dimanfaatkan untuk memberi informasi keuangan, bahan evaluasi perusahaan, dan juga memberi informasi atau laporan keuangan kepada eksternal dan internal. Pemakaian informasi akuntansi terdiri dari dua, pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri dari tiga, pemilik perusahaan, pemimpin, dan kepala bagian. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan mereka dalam waktu tertentu. Sedangkan pihak eksternal ada terdiri dari beberapa, kreditor, investor, dan badan pemerintahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Baiklah, jika sudah paham, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Selamat pagi semua.